Nah ini sing belewati sih aku bingung. Lek saroku ku sing wingi ku cuman penjelasan Ibu Bu Prof, iku masalah sing enzim iku. Jadi masalah enzim inhibitor kompetitif sampai non kompetitif, makanya dia iku iso membatasi. Cuman lek masalah nang mikroba aku kurang paham. Biar arek iso nambahin kok. Nah iki bingung jangan sing B. Monggo rek, be ono saran sing B aku buing temen sing B iki sing batasi apa? Lek misalkan kalau misalkan yang B itu karena batasan enzim adanya inhibitor itu bisa jadi inhibitor kompetitif atau inhibitor non kompetitif. Nah itu tergantung sing di biasa nih contohnya itu aplikasinya itu di itu pada saat membuat makanan dan makanannya itu nggak mudah teroksidasi atau membusuk, makanya masa simpannya itu panjang. Nah itu bahasa aplikasi nih, tapi nang mikrobaya aku kurang paham. Nah mungkin ono sing nanggapi kok sing beo tak lanjut nomor lurus ae. Halo Kit. Kit, halo. Halo Kit. Halo. Kit bangkit. Apa Aku duwe pendapat anyar sih sebenarnya. Mau iki bener ya apa apa ya enggak? apa ya apa Aku kan membaca soal itu kan pada kondisi bagaimana substrat atau produk ini membatasi reaksi fermentasi dengan mikroba. Heeh. Nah, itu kayak iki loh. Kayak pembuatan wine itu loh. Jadi kan produk ini dia membatasi reaksi fermentasi nih. Jadi di mana Oh ya 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 benar benar alkohol itu lebih dari 12%, maka mikroba ini kan mati akhirnya mikroba terbatasi, ya. mati kan. Heeh. Nah, itu lek contohnya sing produk yo. Nah, sing substrat iki garo gitu lho. Nah sebenarnya aku iso cong. Jadi kan substrat itu kan makanan nih kan. Nah misalkan awakmu penambahan substrat atau ditambahi misalkan bahan baku nih buat tambahi gula kan otomatis gak mungkin kondisi nolmu mikrobamu mek sakmono. Misalkan bahan baku 100 kg per jam boleh nang reaktor terus mikrobaya misalkan setengah 50 itu ben iso alkohol 12%. Nah misalkan ditambahi mikrobaya otomatis kan ono sisa mikroba karena memang substratnya wis entek sing kayak dibangun mikrobaiku. Nah, lek ono penambahan substrat mana otomatis dia itu bakal berproses mana sampai 12%. Oh, oke oke oke. Motor selangkong dong. Waduh bos, yang ini sharing bos. Yo, Awak iki apa bos? Nah, itu siap. sing nomor sing B jawab adit mau yo contohnya kok ngono rek. Nah, iki sing nomor loro ya. Sing nomor loro kan sebuah enzim E digunakan untuk proses dekomposisi substrat A. Nah, tapi diketahui bahwa ada keberadaan senyawa B merupakan sebuah penghambat atau inhibitor. Maka sebuah fermentor batch, dia pakai fermentor batch digunakan untuk reaksi fermentasi dengan enzim E. Data yang diperoleh itu sebagai berikut. Jadi data satunya kan diketahui CA0-nya 600 mol per meter kubik, terus CE0-nya 8 gram mol per meter kubik. Nah, terus waktu ini ono ambek CA ini ono. Nah, itu boleh ono. Kan yang dicari kan persamaan reaksi enzimatis sama perannya senyawa B ini sebagai apa. Nah, itu di bukunya halaman Nah, halaman bab 27. Nah, bab 27 itu kan kalau pertama kita nyari persamaan reaksi. Kalau nyari persamaan reaksi berarti karena pakai fermentor batch pakai persamaan 6. Nah, persamaan 6 itu udah bentuk linear. Jadi CA0 min CA per ln CA0 per CA itu sumbu Y-nya sama CN C per C, ln CA0 per CA itu sumbu X-nya. Nah, berarti ini udah ya wis tinggal kalian cari
ditabelkan aja T-nya berapa, 1, 2, 3, 4, data satunya kan. CA-nya 500, 150, 50, sama 10. Terus cari aja buat sumbu Y, CA0 min CA per len CA0 per CA. Nanti dapat datanya berapa dihitung. Terus sama T per len CA0 per CA kan, nanti dapat juga kan datanya berapa. Nah, nanti buat yang data 2 sama, kalian bikin data kayak gitu juga. Ditabelkan kayak gini. Nah, kok lewes mari di itu digrafikkan data 1 di data 1 CA0 min CA ini sebagai sumbu X-nya, terus T per len CA0 per CA itu sebagai sumbu X-nya, yang CA0 min CA per len CA0 per CA itu sumbu Y-nya. Nah, nanti digrafikkan dulu yang pertama, habis itu yang data kedua digrafikkan juga, dapat data kayak gini nanti. Nah, terus kan udah dapat kan, kalau misalkan dia nggak sejajar, otomatis inhibitornya itu non kompetitif. Kalau misalkan sejajar garisnya itu kompetitif. Nah, karena nggak sejajar, maka yang B itu bisa dijawab bahwasanya peranan senyawa B ini sebagai inhibitor non kompetitif peranannya. Nah, terus buat nyari persamaan reaksinya, kita butuh nyari slope atau sama dengan K3 per 1 plus LCB0. Itu kalian cari dari slope-nya. Slope-nya itu pakai yang HCB0. HCB0 itu yang di data 2. Berarti yang oranye yang data 2. Nah, data 2-nya itu yang oranye garisnya. Nah, cari data 2 yang oranye. Cari slope aja langsung Y maksimal. Aku biasanya nyarinya pakai Y maksimal dibagi sama Y maksimal Y2 per Y1 dibagi X2 min X1. Jadi Y2-nya pakai ini. Pakai yang ini terus yang 695 dikurangi sama 234 dibagi 3,476 ini sama dibagi ini. Nah, nanti dapat slope. Nah, slope-nya itu sama kayak K3 per 1 plus LCB0. Nah, terus kita nyari CM dalam kurung 1 plus NCB0 dibagi K3. Nah, itu kita itu tarik dari perpanjangannya. Perpanjangannya dari data 2 tadi. Garisnya data 2, kita tarik perpanjang. Nah, kenapa kok aku ambil yang ini? Karena memang data yang ini nih bisa diabaikan. Soalnya nggak sesuai sama data yang 4 ini loh. Makanya aku ngambil dari perpanjangan yang 4, ditarik ke bawah, itu dapat sekitar 1,1. Nah, dapat 1,1 kan. Nah, nanti kita butuh nyari CM 1 plus NCB0 per 1 plus LCB0. Itu tinggal kali aja. Kalian dapat slope-nya berapa, dikalikan sama yang CM tadi. Jadi 1,1 dikalikan 235, itu dapat yang ini. CM dalam kurung 1 plus NCB0 dibagi 1 plus LCB0. Nah, terus masukkan aja ke konstanta itunya. Ke konstanta ini, Michaelis Menten. Nah, kan konstantanya kan RR sama dengan K CN0 kali CA dibagi CM plus CA kan. K-nya udah tahu, K-nya itu pakai yang ini. Pakai yang ketiga ini. Ini rumus itunya ada di belakang, di persamaan 15. Nah, persamaan 15. RR-nya itu sama dengan K3 per 1 plus LCB0, CE0 kali CA dibagi CM dalam kurung 1 plus NCB0 per 1 plus LCB0 ditambah CA. Kan udah dapat semua kan? K3 per 1 plus LCB0-nya udah dapat. Terus CM dalam kurung 1 NCB0 dibagi 1 plus LCB0 tutup kurung, itu dapat juga 259. Ya udah tinggal masukin ke ininya, persamaannya aja. Nanti dapat ini. Udah dapat persamaan. Terus tadi yang B kita ketahui perannya itu sebagai inhibitor non kompetitif. Kali ini dibuktikan dengan grafiknya yang tidak sejajar. Mari nomor loro. Skip. Aku nih. Beano pertanyaan rek. Nah kok Kip? Apa rek? Iku sing grafikmu. Nah, ya iki grafikmu nggih grafik sing 27.5 ya? 27.5. 27.8. 27.8. Heeh.
Yo, dasarnya emang pakai yang 27.5. Bisa Baru diakui. setelah tahunan kompetitif baru pakai tuh Ah, 8 loh. jadi kan yang pertama kan ya dasarnya itu emang pakai 27.5 karena emang kita nggak mengabaikan kompetitif sama non kompetitif. Nah, Hmm. karena emang yang dicari peranan peranan B-nya, senyawa B-nya, maka dari itu kamu harus tahu. Jadi data satu ada data dua kan. Nah, itu cari. Kalau garisnya sejajar berarti inhibitor kompetitif. Kalau nggak sejajar berarti non kompetitif. Nah, ini kan sing 27.5 itu kan ada dua grafik sih. Mm-mm. Nah, kayak grafik yang kamu pakai itu yang bawah ya. Oh kak, itu sing iku wocon coba alternatif metode. Jadi iku apa ya metode alternatifnya buat ngevaluasi nilai K sama nilai CM-nya. Nah, nek misalkan kon golek inhibitor kompetitif sama non kompetitif itu ada di halaman 618 figur 27.8. Ono kan sing CB0 sama dengan 0 terus low ambek high CB0 gitu. Oh, alah. Nah, iku. Nah, sing tiga iku sing non kompetitif. Jadi sing pertama iku kan CB0-nya nggak ada, yang biru ini data satu, nggak punya CB0 kan. Hmm. Jadinya ya wis lurus kayak gini. Terus yang kedua itu high CB0. Di data dua kan ada data CB0-nya kan. Ya. Nah, itu berarti pakainya high CB0. Nah, itu gunanya tahu high CB0 sama CB sama yang nggak ada CB0 sama sekali itu buat nentuin slope nanti. Karena slope-nya yang K3 per 1 plus LCB0 itu dapatnya dari ini, ngitung yang data 2 yang ada CB0-nya. Oh. Oke, 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 oke. Oke, Kit, oke, Kit. Atur nuwun, Kit. Apa rek ono mana dah? Duh, Kalau cek, tak cek. lanjut. Apa ya, apa ya? Kit, 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 Kit. Itu grafik sing itu loh, sing T per lin CA0 CA. Yang mana? Ini loh, grafik ini kan, ini ngeplot ini kan, CA CA0 Heeh, CA min sama CA CA0 min CA per len CA0 per CA. sama T per lin itu kan. Heeh, T. Kenapa nggak pakai yang atas gitu? Apa isi yang atas yang direk? Yang ini grafik yang atas, cuman bedanya mek C0 lagi jadi satu. Kita Jadi kita. Aku salah sama ini rek. Iki sumbu iki ono CN0 rek, dikali CN0 rek. Salah salah. iku. Kayak Iki dikali aku ini dikali kok CN0. pas ngerjain tugasnya Bu Prof itu gini, aku mau gak ya, mau bener apa gak ya. Nah, so misalnya kalau misalnya di soal itu CE0 cuma diketahui satu, kita pakai grafik yang atas. Sing dukur iki sing di. Sing iki, sing CE0 mlebu sumbu Y. Jadi slope mek K3. Sing iki lho, sing atas. Gak ngono dah. Sing atas ku sing di. Grafik piro? 27.5. 7.5. Iki apa kok enggak iki? Soalnya CE0 satu jenis loh, satu satu tok. CN0. CE0. Iki konsentrasi enzim di awal. Heeh. Ngono. Masalah ini nih kurek bingung rek. Soalnya sing aku nggarap iku ono CN0 le. Yang pertama kan ono. Nah, iki CN0 le ono kan. Nah, iku lek menurutku yo, soalnya kan dia ngitungi iki pas bape sing iki iku mek apa ya? Selain kayak alternatif itu dia ngitung ngevaluasi K3 kan. Hmm. Nah, iku tadi ini aku nggak sing buri, nggak sing iki, nggak sing nang inhibition kompetitif and non kompetitif iku. Sing grafik iku. CE0. Oh. Inhibition system. Lagian iki sumbu Nah, ini yene loh. yo. Yo, lek iki loh. Eh ono nang halaman 618 itu ada bacaan kayak mix flow atau plug flow berjalan dibuat ikut apa ya istilah ya tanpa inhibitor itu enggak sing 27.5 atau 27.6. Hmm. Nah, tapi
ketika ada inhibitornya, maka dia itu plotnya itu dimodifikasi seperti yang ditunjukkan pada grafik 27.8 sama 27.9. Nah, iki sumbu y ini CE0 dikali Nah, T. yaiku aku salah ngitung berarti rek. Saya tahu bayo dulu yo, tak kali C0. Itu salah rek, tak kali C0 sih rek. C0. Tuh ganti rek, ngene ket mau rek. Rek, tak ganti rek. Iki dikali C0. Sorry. Rek, tak ganti sih. Ayo padha wae tapi grafiknya. Tapi kan hasilnya Beda iki bedanya nang ikut tok nang loh. perpanjangan iki. Untuk piro iki 5. Kita ganti aksesnya. Itu sekitar 9 rek. Dapatnya 9 buat ini CM dalam kurung 1 plus NJB0 bagi ke 3. Berarti 265. Slope-nya dapatnya 29. Berarti ini diganti 9,4884. Rek, coba rek, ada pertanyaan dah. Mana yo mau salah yo? Sing sumbu ku CN 0 kali T dibagi lencean per TA. Santai kita sinau bareng. Coba rek anak sing ditanyakan apa gak?
Ada yang tanyain apa enggak? Kalau enggak tak lanjut nomor 2. Nomor 3. Nah, Lanjut ya. monggo. Nah, Mungkin ini. Kan ini soalnya kan sebuah reaksi fermentasi mikroorganisme menggunakan reaktor mixed flow dengan produk sebagai pembatas proses fermentasi diperoleh data seperti di bawah ini. CA0-nya 10/6, K-nya itu 1, terus CM-nya 1, C per A-nya 1, VM-nya 2. Nah, terus AD itu ngkon desain reaktor. Desain reaktor, ya apa caranya itu maksimal. Produk sing diperoleh ADW. Nah, sing A kan untuk V sama dengan 4. Iki V ini V cilik maksudnya rate masuknya itu 4. Terus pakai 2 reaktor kan. Nah, pertama dia ku golek sih to M piro ketemu 0,5. To M iku rumusnya V besar dibagi sama VM dibagi sama V kecil. Nah, terus K to M kan 0,5. Nah, iki ADW langsung golek N besar. Nah, N besar iki digoleki gawe ADW ro kondisi optimum reaktor iku piro. Paham enggak, Rek? Biar tahu kondisi reaktornya maksimal itu kita harus nyari N dulu. iki teko iki apa patron piro iki? Bab 30 sama ini. 29. Oh iya. Buat nyari to M optimum atau waktu tinggal yang optimum itu butuh N. Nah, N itu nyarinya 1 plus CA per CM per CA nih Kak salah. Kita boleh rumusin nanti. Ayo, CA0 per CM. N itu sama dengan akar 1 plus CA0 per CM. Kemudian halaman 634. Persamaan 9. Nah, itu kan dapat kan? Nanti kalian dapat N, terus nyari to M optimum. Waktu tinggal optimumnya berapa? Nah, waktu tinggal optimumnya itu rumusnya K dikali sama N. K dibagi N min 1 dikali sama N besar dibagi N besar min 1 dikali sama K. Nah, itu rumusnya buat nyari itunya. Buat nyari to optimum. Iku nang contoh soal rek halaman 637 rumusnya. Oh, Amit kit. Apa? Iki kan bab babe iki yo, substrat limiting yo. Heeh. Tapi nang soalnya produk sebagai pembatas ya. Ini. Iki produk sebagai pembatas proses fermentasi. Sing contoh soal ta sing nang soal tahun ini. Tahun ini dah. Iya, sing ini bahas soal iki. Lah iya, soalnya ngene, Bos. Asine kan produkku membatasi lek awakmu waktu tinggal gak optimum, otomatis kan gak kilo terkonversi kabeh kan produkmu. Paham gak? Bahanmu lo gak bakal terkonversi seutuhnya. Lek misalkan rate-mu itu terlalu besar, rate-nya terlalu besar, itu bakalan waktu tinggalnya kan otomatis tambah dikit kan. Nah, makanya dari itu kita harus tahu to optimum itu. Jadi dia itu harus ditinggal di reaktor itu berapa lama biar dapat produknya yang optimum juga. Oke. Nah, kan makanya itu kan. Nah, itu kan sudah nyari to optimum, sudah nyari to M, nyari N besar juga kan. Nah, nanti kalian bandingkan to M-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari to optimum. Misalkan to M-nya itu lebih kecil daripada to optimum, jadi kan to M-nya kan 0,5. Lebih kecil dari 1 kan. Nah, itu ntar di bypass fitnya. Jadi reaktornya yang 2 itu di paralel. Paham gak, Rek? Soalnya gini, kenapa kok di bypass sama di paralel? Karena memang
rate fitnya yang masuk itu terlalu tinggi, dia itu 4. Nah, sedangkan waktu tinggalnya itu butuhnya cuman 2, cuman sekitar 1,0001 iki biar jadi produk maksimum. Makanya kan dipecah. Nah, yang di paralel, yang satu masuk ke reaktor yang kedua, yang pertama, yang V1 yang lainnya masuk ke reaktor yang kedua, terus rate 2-nya, sisa rate-nya itu di bypass ke yang setelah reaktor. Soalnya kenapa kok pakai paralel? Karena memang fitnya itu yang terlalu tinggi. Gak iso di seri. Masih paham, Rek? Learn by doing itu. Ya, Pak? Learn by doing, belajar. Oke, siap. Melakukan. Iki tak lanjut sing yo. Kok sharing-sharing aja bisa. Nah, yang Sekit. Ulangi kok bisa tak Kit? Ulangi dari TOM. Jadi kan pertama kan kita nyari TOM. TOM-nya itu V besar, VM dibagi sama V kecil, dibagi rate-nya. Nanti dapat 0,5 kan? TOM-nya. Nah, habis itu kamu langsung gak usah nyari KTM, gak masalah. Langsung nyari N besar. N besar itu rumusnya kan tadi akar 1 plus CA0 dibagi CM kan. Ntar dapat 1000. Saya udah pilih kira. Saya hitung kalkulator rek BE salah yo. Benar ya sih, Bu. Ya 1000,0005 sakmonoan hasilnya. Kita ganti aja 1000. Nah, dapatnya sekian. Nanti kalau udah dapat N, kamu nyari to optimumnya. To optimumnya itu rumusnya ada di halaman 637 tuh. N dibagi N-1 kali K. Nanti dapat to optimum. Nah, kalau udah dapat optimum, bandingkan to M dibandingkan sama to optimum. Kalau misalkan to M-nya lebih kecil daripada to optimum, nah berarti ntar di bypass jalan satu-satunya biar produknya itu hasilnya itu lebih baik. Nah, tapi karena rate-nya dia terlalu tinggi, yang pertama, dia kan 4 kan rate-nya. Nah, itu jangan di-seri, karena kalau di-seri ntar tambah cepat alirannya. Nanti nggak kecapai to optimumnya 1, bahkan bisa lebih. Kalau lebih nanti nyampe ke to M washout itu nanti. Nah, kalau to washout itu nggak disarankan. Soalnya kita butuh nambahin mikroba lagi tuh ke reaktornya. Nah, makanya itu kan ntar di paralel yang masuk ke reaktor pertama ini itu rate-nya 1, terus reaktor yang kedua itu rate-nya 1. Kenapa kok 1? Karena memang TOM-nya itu butuh sekitar 1, sekian kan, agak lebih dikit. Nah, tak bulatin 1, bypass-nya 2 ntar, sisanya dari yang V4 ini. Ya po, wis paham ah? Coba sing takon ngorek dodol yo. Cong, ini gua apa, Cong? Paham, lanjut. Apa rek? Iya, Takon paham. rek. Ini gua apa, Cong? N iki pelan-pelan. ngitung iku lho, Cong. Jelas, Cong. Gak ngitung to M. Lah iya apa, Cok, iku, Cok? Cacok. Cek tak golek iki lho, Cok. Aku lambang itu gak ada artine, Cok. Lah kok sampai saya dulu? Soalnya iki dong, apa CA0 mu gede, rumusnya kan N sama dengan 1 plus CA0 per CM kan. Nah, iku CA0 iku 10⁻⁶. Iki lho, Cong, maximum production rate iku N.
Maximum production rate iku N. Oh, iya. Nah, iku engko entuk soalnya iki N gede soalnya iki nih. Cek anu iku gede 10/6. Iya, Cong. Nah, engko golek to optimume tetep entuk sekitar 1. Udah pelan-pelan, Cong, Lek. Iya. Nah, ini diulang mana dah sing paralel kita? Ya, gak apa-apa, aku ketok goblok itu. Jadi gini kan kenapa kok di paralel? Karena kalau di seri itu nggak memungkinkan. Soalnya rate-nya itu terlalu tinggi. Volume rate feed yang masuk itu terlalu tinggi. Makanya dia itu harusnya di paralel sama di bypass. Nah, jadi kan yang masuk 4, anggaplah 4 meter kubik per menit misalkan yang masuk atau per jam. Nah, itu ntar dibagi karena kan kalian udah ngitung kan to optimumnya berapa atau optimumnya berapa, itu sekitar 1 menit 1 jam misalkan, ini 1 jam, rate masuknya 4 meter kubik per jam misalkan, ya wes kamu usahakan yang masuk ke reaktor pertama sama reaktor kedua itu 1 jam biar nanti menghasilkan produknya itu yang maksimal. Sisanya 2 meter kubik per jamnya itu di bypass ke yang setelah reaktor itu, karena hal ini di paralel karena memang rate feed yang masuk itu terlalu tinggi. Karena kalau rate masuknya itu terlalu tinggi, otomatis kan yang di dalam reaktor dia itu nggak terlalu lama, bisa-bisa nggak sampai 1 detik, dia itu udah lebih. Misalkan dia cuma 0,2 jam misalkan di reaktor. Nah, otomatis produksi yang kita inginkan tuh nggak bakal nggak sesuai dengan harapan kita gitu loh. Nah, jadi gitu. Tak lanjut. Yo. Tak lanjut yo. Lanjut. Nah, iki yang B kan sama, cuman yang diganti itu V-nya. V-nya dia V kecilnya dia pakai 2. Pakai 2. Nah, otomatis kan nyari to M lagi. To M-nya kan V besar dibagi V kecil sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 kan. Nah, terus kamu langsung nyari N aja gak iki gak apa. Pilih bodoh kan, N ambek to optimumnya kan sama otomatis. Karena CA0 sama CM-nya sama yang dipakai. Nah, karena ini rate masuknya itu cuma 2, anggaplah 2 meter kubik per jam, anggap ayo asumsi soalnya kalau itu nih, kalau satu ani. Ini kan rate-nya kan menengah sih, intermediate feed rate kalau yang di contoh soal. Jadi kan yang masuk dia itu intermediate, gak terlalu banter, gak terlalu lambat. Nah, maka dari itu tetap di bypass, cuman reaktornya itu di seri. Jadi yang masuk ke reaktor itu 1, untuk di bypass lagi dengan rate 1 dimasukkan ke reaktor kedua. Tapi itu biasanya kalau gini, dia itu mengharapkan hasilnya itu maksimal di reaktor yang pertama, keluar nanti diolah lagi di sini karena ada tambahan bahan yang masuk, akhirnya dia tuh bakal maksimal juga di yang kedua. Paham gak, Rek? Analogi ini paham gak? Cerita ya. Oh, iki halaman 638 iki ya? Iya, benar halaman 638. Jadi gue iki lah. Oke. Wis paham ah? Wis mana Rek? Wis paham, Rek? Wah, lah ngono tok. Iya, Bos. Kon ku asine kon ayo lang. Nang pinter iku rek baik to. Ya, ada pertanyaan dah? Kok tak sirai iki PPT ini ya? Excel e. Siap. Kit. Apa Rek? Wis Rek. Wis Rek, lek kalau pertanyaan tak tutup ayo, kan gak bengi-bengi wae ngopi arek iki biasane. Masuk. Cerbos kilang herd immunity bareng ini iki. Ya wis.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Lek ono salah ya disalahno, kok dibenerno bareng-bareng. Ben semoga nilai yang didapat pas UAS juga memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus langkong dong. Kepada boy.